Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini saya lagi tetap ngevlog untuk bisnis di sawah. Ini tepatnya di ini ya, sawah bawang. Kalau di Probolinggo kan ini ya, banyak petani apa namanya, padi sama bawang rata-rata ya. Bagian ada juga yang semangka sih gitu. Ini di pertanian bawang di Probolinggo. Baik, teman-teman, kali ini saya mau sharing juga lagi, ngelanjutin apa yang selama ini saya kerjakan, apa yang selama ini saya lakukan. Baik, saya mau terangkan soal cash on ya. Jadi cash on itu menurut saya uang yang untuk dibuat untuk operasional yang siap sedia. Jadi umpamanya cash on itu bisa juga ada salah satu bisnis utama kita yang menjadi cash on, yang menjadi ujung tombak dalam operasional ya, kemudian menghidupi kebutuhan keluarga, kemudian operasional karyawan, pengembangan, kemudian rutinitas bulanan ya, yang memang kita perlukan dan kita butuhkan. Jadi kita harus ada bisnis cash on, atau intinya bisnis utama yang benar-benar utama untuk mencukupi semuanya. Nah, bisnis cash on ini harus memang dibangun. Jadi kalau teman-teman masih belum ada bisnis cash on, atau mungkin juga tidak cash onnya itu bukan dari bisnis, tapi jadi umpamanya jadi karyawan, jadi pegawai, ya itu tidak masalah, itu jadi cash on. Ya, selama cash on mencukupi, bagus ya, tidak ada masalah ya. Umpamanya jadi pegawai mencukupi dan bahkan bisa saving juga, bisa nabung, ya tidak ada masalah gitu. Tapi seumpamanya kita tidak bisa nabung, nggak bisa save, nggak bisa saving, nah kita harus cari terobosan baru supaya ada pemasukan yang rutin tiap minggu atau tiap bulan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, untuk mencukupi kebutuhan dapur ya, untuk mencukupi kebutuhan orang tua, untuk mencukupi adik-adik kita, umpamanya kita punya adik itu ya, untuk beli ini beli itu ya, untuk mengambil dana dari cash on, bisnis cash on itu tadi. Nah, cash on itu kalau menurut saya bahan bakar. Jadi bahan bakar, bisnis bahan bakar lah, bukan bisnis bahan bakar ya, tapi bisnis yang untuk operasional rutin, kebutuhan keluarga, gaji karyawan kalau memang punya karyawan gitu, dan lain sebagainya. Intinya harus ada bisnis itu. Nah, ketika sudah ada bisnis itu, kita harus fokus di sana ya, fokus di sana sampai benar-benar menghasilkan, sampai bisa saving ya, sampai bisa saving. Tahapannya sih belum merembet ke saving, tapi seumpama untuk nutup biaya operasional sebulan saja itu sudah bagus. Itu sudah bagus. Nah, kalau seumpama sudah melebihi dari yang dana operasional rutin bulanan, baik gaji karyawan atau rumah tangga, kalau memang punya hutang ya segera dibayar. Jadi gitu. Jadi tahapannya belum ke saving berarti. Jadi tahapannya kalau punya hutang ya segera dilunasi, segera dibayar, jangan ditunda-tunda. Kalau punya hutang, tapi kalau tidak punya hutang ya bisa saving. Savingnya macam-macam, bisa dibelikan emas, uangnya ditabung, nabung emas ya gitu. Kalau emasnya sudah terkumpul banyak, dibelikan tanah. Jadi bermulanya itu dari cash on dulu. Bisnis apa yang cocok sesuai dengan skill kita untuk mencukupi itu semua, namanya menurut saya itu cash on. Umpamanya ada orang bukan pegawai apapun ya, pegawai swasta atau pegawai negeri, kemudian juga
tidak punya bisnis yang sampai puluhan juta atau ratusan juta, tapi dia punya sebuah toko di rumahnya, toko yang menjual beraneka ragam kebutuhan sehari-hari umpamanya, itu juga menurut saya masih bisnis cash on. Jadi dari hasil perputaran di toko itu tadi untuk menyuguhi keluarga, untuk bayar karyawan, umpamanya ada karyawannya begitu. Nah, umpamanya ada lebihnya ya kita shift ya. Jadi kita harus punya bisnis cash on, bisnis utama dulu yang menjadi core, yang menjadi utama. Nah, kalau sudah insya Allah kalau sudah punya bisnis yang utama ini, kita mau sedekahnya juga bisa lebih banyak gitu ya, lebih banyak, lebih leluasa, dan juga sudah tidak memikirkan untuk operasional itu tadi karena sudah lebih, insya Allah ya, seperti itu. Jadi mumpung sebelum di usia 30 ya, jadi banyak ya sekarang orang-orang anak-anak muda yang milenial yang ini punya bisnis-bisnis yang di usia 20, 21 udah punya mobil, punya rumah, punya bisnis, itu banyak kan ya, banyak sekali. Nah, jadi begitu, usahakan ya sebelum menikah itu sudah ada bisnis ya, sudah ada bisnis, bisnisnya ditaruh di mana-mana ya, terserah, itu tergantung skill kita masing-masing. Kita itu karena kita tentu skillnya berbeda-beda ya, skill keterampilannya berbeda-beda, maka dari itu penting buat teman-teman yang masih belum fokus untuk mengarahkan arah jalan hidup bukan arah jalan hidup, jadi mengarahkan bisnisnya ke arah mana, digitalkah atau ke apakah gitu, itu harus segera ditentukan sebelum usia 30 insya Allah ya gitu. Begitu teman-teman, jadi usahakan ya, saya juga sama-sama belajar ya, sama-sama belajar gimana ngatur bisnis cash on itu supaya bisa bisa tetap survive, bukan hanya soal berjalan tapi bisa survive beberapa tahun ke depan sampai puluhan tahun. Nah, itu yang jadi soal, yang jadi tantangan ya bagi saya begitu. Jadi perlu dipelajari, perlu juga punya circle, lingkaran juga yang mendukung, yang mensupport gitu, teman-teman yang punya komunitas itu juga gabung ke sana, karena dari situ kita bisa bertukar pikiran, sharing pengalamanmu bagaimana, pengalamanku bagaimana, seperti itu. Jadi seperti itu sih ya. Jadi saya pun juga masih belajar untuk bisnis cash on ini supaya bisa pondasinya kuat. Nah, ketika sudah pondasinya bisnis cash on ini kuat, mampu menutupi operasional rumah tangga, mampu menutupi operasional perusahaan, kemudian mampu mengembangkan ke bisnis yang lain, nah itu luar biasa berarti ya. Jadi itu luar biasa sekali. Bisnisnya apa Mas Agus yang cocok? Ya enggak tahu ya, tergantung skillnya masing-masing gitu, skillnya masing-masing. Karena setiap orang punya maziyah ya, punya kelebihan ya, punya kelebihannya masing-masing, punya karakteristiknya masing-masing ya. Saya nggak bisa maksa Anda untuk mengikuti saya, juga Anda juga nggak bisa maksa saya untuk mengikuti Anda juga begitu. Jadi punya punya maziyahnya masing-masing, punya kelebihannya masing-masing, dan punya kekurangan ya. Yang jadi peluang itu ketika Anda punya maziyah, punya kelebihan ini, yaitu sudah yang terus diasah, yaitu sudah yang terus ditingkatkan skillnya, yang sampai benar-benar menghasilkan gitu ya. Ya ini cuman sharing ya, semoga bisa manfaat ya. Ya gitu. Mungkin itu aja bisnis cash on-nya. Semoga ada manfaatnya dari sharing kita pagi hari ini gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.